Halo guys, kembali lagi di channel ini. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar semuanya? Kita tahu bahwa saat ini dunia dilanda ketidakpastian, ketakutan di sana sini. Tapi tetap tenang ya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat di wabah ini. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga kesehatan tubuh dan mengikuti, mematuhi himbauan pemerintah untuk stay at home. Nah, di sini saya, Bobby, akan membahas materi yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya nggak sendiri. Saya bersama dengan sahabat-sahabat saya. Ada yang tahu? Yuk kita kenalan dengan mereka. Halo, saya Riko Arianto. Perkenalkan, nama saya Philip Adianya. Halo, saya Given. Hai, saya Philip Jonathan. Nah, apa saja yang akan kita bahas saat ini? Hak asasi manusia. Jika kita bicara membahas tentang hak asasi manusia, apa itu hak asasi manusia? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Yuk kita tanya teman-teman saya. Pengertian HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun karena sifatnya yang universal. Sifat HAM juga tidak dapat dicabut pada prinsipnya karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau mendasar. HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh diganggu-gugat baik sesama manusia maupun kelompok lain. Hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang diberikan manusia sejak lahir dan memiliki karakteristik yang melekat pada jiwa manusia tanpa adanya paksaan dari orang lain, serta atas dasar keinginan atau hati nurani seseorang berdasarkan undang-undang yang berlaku di masyarakat. Hak asasi menurut saya ialah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Wah, jawabannya ternyata hebat-hebat ya. Mereka pintar-pintar banget. Tapi kalau kita cek di Wikipedia, kira-kira HAM itu apa ya? Yuk. Menurut Wikipedia, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Bukan swasta begitu ya, tapi memang dibentuk dengan sebuah keputusan dari lembaga kepresidenan itu sendiri. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal.
Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus Timawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Kekuasaan yang degil sulit untuk dikalahkan, ia bisa mengendalikan kehidupan hingga kematian. Rakyat bisa bungkam karena tebaran ketakutan dibuat bisu oleh rentetan ancaman. Munir, Tukul, Marsinah, dan ribuan anonim hilang dan mati oleh rezim yang lalim. Mereka adalah tugu peringatan kita semua tentang zaman yang bisa korbankan siapa saja. Maka biarlah kita abadikan dalam ingatan
korban-korban yang dibunuh kekuasaan. Menegaskan bahwa pikiran tidak bisa diintervensi bahkan oleh rezim yang paling opresi. Bahwa kita tak semudah itu ditaklukkan setidaknya dengan merawat ingatan. Inilah tindakan politik yang paling sehari-hari, bahu-membahu membangun benteng memori, karena mengingat adalah aksi yang tak bisa disanggah. Cara bertahan rakyat melawan mereka yang ponggah.